di saat membaca hadis komentar ya, masukan hal-hal yang dibacakan kaitan dengan hadis. Kita lebih bersifat masih sebatas membaca hadis, kemudian sedikit menganalisa lah gitu ya, kecil-kecil, kan ini tidak kaitan dengan fikih, tidak kaitan dengan sifatnya ibadah yang ritual. Ini lebih bersifat kepada akhlak ya, pembentukan akhlak hadis-hadis. Walaupun nanti masih banyak ya hadis, kita masuk ke hadis 268 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita setelah menidurkan kita. Dan alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan melangkahkan kaki hadir ke Masjid Al-Aqsa ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dan semoga sholat subuh yang kita laksanakan setiap pagi, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, menjadikan amal soleh bagi kita, karena kita yakin hanya dengan amal soleh lah, dengan amal kita, dengan kebaikan kita yang kelak akan di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Hanya dengan amal kita. Di samping kita senantiasa menanamkan, senantiasa berharap meninggalkan 3 perkara yang akan terus memberikan kebaikan-kebaikan di saat seseorang sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu, kemudian anak atau orang-orang yang pernah diberikan kebaikan oleh kita, terutama dalam hal mendidik anak ya. Ini akan menjadikan terus ya, memberikan kebaikan-kebaikan walaupun yang bersangkutan sudah tidak ada di dunia, sudah meninggal gitu kan ya. Makanya sebenarnya ini dalam rangka silaturahim. Jadi mantola umuruhu, dipanjangkan umurnya. Jadi man ahabba ayub satalahu fi rizki wa an yunsa'alahu fi asarihi. Jadi ditanyakan asar, napak jejak napak tilasnya, fal yasil rahimahu, itu sambungkan silaturahim. Salah satu silaturahim adalah mendidik anak, menyampaikan ilmu, kemudian memberi bantuan kepada yang lain. Itu ya. Makanya silaturahim tidak bermakna sempit, tetapi memberikan kebaikan itu adalah merupakan salah satu bentuk silaturahim. Hadis-hadis yang kita baca setiap pagi ya, setiap subuh, selepas subuh ini di Masjid Al-Aqsa, komplek Alta Regensi ini, Tanjung Sari ini, masih sebatas sejauh mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain, sejauh mana kita diberikan motivasi dalam kondisi apapun, kita senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan. Dan ini merupakan salah satu orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fisyara'i wa dharra. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk berinfak, untuk memberi bantuan walaupun dalam kondisi lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemauan ada gitu kan. Nah, baik ibu iman rahimakumullah, ada sebuah hadis masuk ke hadis 268. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha fas'alu
Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin wahidatin fa'a'taituha iyyaha faqasamatha bainam nataiha walam takul minha summa qamat faharazat fadahalan nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa ahbartuhu faqala maniba tuliya min hadhil banat bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu syitran minan nar muttafaqun alaih. Hadis rawahul Bukhari Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dia berkata, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Jadi dakhalat alayya, dakhalat masuk, datang kepadaku seorang perempuan, wa ma'aha ibnatan, bersamanya seorang perempuan itu ibnatani, dua anak perempuan, ya anak gadis lah ya, membawa dua anaknya gitu ya. Laha bersama tas'alu, kemudian dia meminta. Ya artinya datang kepada Siti Aisyah kemudian meminta seorang ibu itu dengan anak perempuannya, dua orang anak perempuannya. Kemudian Siti Aisyah katakan falam tajid indi syai'an ghairu tamratin wahidatin. Falam tajid indi, tidak ada di yang aku miliki dia syai'an sesuatu ghairu tamratin wahidatin kecuali sebutir kurma, satu butir kurma kata Mas. Fa'ataituha, maka aku berikan ia kepadanya. Nah kemudian Siti Aisyah mengatakan faqasamatha bainal ibnataiha. Kemudian satu kurma itu oleh wanita itu, oleh si ibu itu dibagi dua dan diberikan kepada anaknya itu. Walam takul minha, dan dia sendiri tidak memakan. Ini artinya mungkin karena bentuknya sedikit satu kurma, atau ini merupakan bentuk kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Summa qamat, kemudian dia berdiri, faharajat, kemudian dia keluar, maksudnya pergi. Fadahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, maksudnya kepada Siti Aisyah. Fa ahbartuhu, maka aku beritakan hal itu kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah bersabda, manibtali min hadhil banat ibtali, siapa yang ibtala, bala diuji. Di sini diuji ya. Manibtalai, manibtuliya min hadhil banat, siapa yang diuji dengan anak perempuan ini dengan sesuatu fa ahsana ilaihinna, kemudian diahsana, membaguskan atasnya, artinya cara mendidiknya, cara merawatnya mungkin ya. Kunna lahu, maka baginya syitron minan nar, menjadikan dinding dari api neraka. Jadi waktu itu rahimakumullah, hadis ini begini. Jadi Aisyah menceritakan, Siti Aisyah ummul mukminin menceritakan dia kedatangan seorang perempuan bersama dua anak putrinya, ya. Kemudian meminta, dan Siti Aisyah tidak ada padaku waktu itu di rumah kecuali hanya sebutir kurma, kemudian diberikan kepada perempuan itu. Dan perempuan itu kemudian membagi dua kepada putrinya itu, dan dia sendiri tidak memakannya. Jadi ini merupakan bentuk kasih sayang. Kemudian berangkat saja pergi. Kemudian diceritakan kepada Rasulullah tentang peristiwa itu, tentang kejadian itu. Kata Rasulullah, manib tulia min hadhil banat, siapa yang diuji dengan anak perempuan ini, fa'asana ilaihina, kemudian membaguskan. Fa'asana di sini mendidik ya. Krim latte tak tanpa gula tak. Beda dengan kemarin ini. Dihambat. Fa'asana ilaihinna kunna lahu syitron minan nar. Siapa yang diuji dengan albanat, Pak Iwan, ini tidak walad ya, laki-laki. Ini wallah alam apa maksudnya di sini? Fa'asana ilaihina, kemudian membaguskan, fa'asana baik itu dari segi memberikan nutrisi, makanannya, mendidiknya gitu kan. Rasul mengatakan
kunnalahu sitron minanar, dia akan menjadi benteng dari api neraka. Belum selesai, tenang. Ada yang kasih nasi. Belum selesai. Ini makanya ini Pak Oban kuliah qobla subuh, ba'da subuh qobla subuh gitu. Jadi kultum ba'da subuh tapi sebelum subuh, ya sebelum subuh. Jadi setelah kultum ada nanti ada subuh. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, hadis ini kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, Pak Iman, ya? Perlu kita ketahui, Islam itu sebenarnya mengangkat derajat seorang wanita, ya, seorang perempuan. Bukankah kita tahu pada zaman jahiliyah, Pak Iwan, justru memiliki seorang perempuan, memiliki seorang anak perempuan itu suatu kehinaan. Jadi malu. Jadi disembunyikan bahwa dalam kisah Umar ibn Khattab sampai dia memiliki anak perempuan, didandani laki-laki, kemudian sampai naudzubillah dia sampai menguburkannya karena faktor malu. Nah, Islam justru hadir, datang itu adalah untuk mengangkat derajat seorang wanita. Nah, itu ya. Kemudian dalam kisah ini juga digambarkan Siti Aisyah di sana hanya sebatas apa ya? Hanya punya ini mah roti zatnya. Ya. Lain Siti Aisyah waktu kedatangan orang yang minta hanya sebutir kurma diberikan. Bukan roti. Diberikan. Satu butir kurma padaku tidak ada padaku kecuali tamrotan wahidatan. Jadi satu butir kurma kemudian diberikannya. Nah, ini juga merupakan gambaran, artinya dalam kondisi apapun kita bukan masalah Pak Iwan, kadang bukan masalah banyak atau tidak, sejauh mana kita keikhlasan memberikan seseorang. Dan ternyata begitu antusiasnya kemudian diterima dan dibagi dua oleh wanita itu dan diberikan kepadanya, dia sendiri tidak memakan. Nah, ini di samping tadi bahwa Islam mengangkat derajat manusia atau derajat orang wanita, kemudian sodako memberikan sesuatu bukan dinilai dari besar kecilnya, tapi sejauh mana keikhlasan dan keinginan membantu kepada seseorang, gitu kan ya. Yang keduanya dari hadis ini kemarin disinggung, Pak ya. Kenapa seseorang yang mengasihi janda, ya, mengasihi dalam artian memberikan bantuannya, kemudian kepada anak yatim miskin, kemudian dia akan berdampingan, kata Rasulullah, di surga seperti dua jari ini. Ini disebutkan janda lagi, Pak ya. Janda artinya janda yang perlu bantuan, ya, bukan janda kaya. Jadi artinya seseorang yang biasanya ada yang menghidupi, ya, ada yang menghidupi, yang menafkahi, kemudian suaminya meninggal. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Jangan sampai justru menjual diri lah. Menjual ini salah satu. Dan ini pun mungkin ya, wallahu alam, di sini siapa yang diuji dengan min hadhil banat, dengan seseorang wanita ini, kemudian fa ahsana ilaihinna, kemudian bagus dalam ilaihinna kepadanya, kepada wanita, kepada anak perempuan itu, maka dia akan menjadi benteng, akan menjadi dinding dengan neraka. Ini mungkin beda ya pola mendidik perempuan, anak laki-laki dengan perempuan. Beda ya. Satu itu. Kemudian sebagai tanggung jawab seorang bapak, orang tua, bagaimana seorang gadis itu jangan sampai justru dalam hal menutup aurat. Jangan salah, menutup aurat itu kewajiban orang tua, seorang bapak mendidiknya. Ya minimal ya dengan berpakaian sopan, ya, berpakaian. Karena tantangan yang jelas saya bisa ambil kesimpulan di sini artinya lebih berat ya membimbing, mendidik seorang perempuan dengan laki-laki ya, gitu ya.
Saya sendiri punya anak 2 perempuan, 1 laki-laki ya. Kalau Mbah Iman hanya 1 orang ya perempuan. Tapi ada sedikit perbedaan. Makanya dari segi akikah perempuan hiji domba, laki-laki 2. Tetapi dalam hal ini membersihkan air kencingnya ya. Kalau belum belum masuk makanan, hanya air susu saja. Jadi di saat kena percikan kencingnya. Jadi kalau perempuan mah cukup digosok ya, artinya dipakai ini ya. Tapi kalau laki-laki mah cukup dengan dibanjur unggul gitu. Ini ada sedikit perbedaan. Tapi yang jelas kembali kepada hadis ini, artinya urusan mendidik anak perempuan ini ada semacam rasa tanggung jawab yang sangat berat, terutama dalam menjaga kehormatannya, menjaga auratnya gitu ya, menjaga auratnya. Ini tanggung jawab seorang bapak, seorang keluarga gitu. Kemudian tadi dikaitkan dengan kesemangatan Ummul Mukminin ya, Siti Aisyah berinfak walaupun dengan sebutir kurma gitu. Nah, itu ya. Kemudian hadis yang berikutnya hampir semakna ya, masih dari Siti Aisyah. Ini hadisnya rawahul Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah ridho kepadanya. Qalat, dia berkata, za'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at amtuha salasa tamratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan wa rafa'at ila fiha tamratun lita'kulaha fas tata'amatuha ibnataha fasaqat tamratan lati kanat turidu an takulaha bainahuma fa'ajabani sa'nuha fadakartu alladhi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad awzabalaha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Ini mah hampir semakna ya. Ini mah Siti Aisyah menceritakan, datang kepadaku seorang miskin ya, seorang miskinatun ya, artinya perempuan yang seorang perempuan miskin, tahmilu ibnataini laha ya, artinya dia membawa 2 orang ibnatain, 2 anaknya kepadanya dengannya. Kemudian aku memberikan 3 butir kurma ya. Kemudian seorang wanita, seorang miskin itu kemudian memakannya ya 1, kemudian memberikan kepada anaknya itu 2 kurma, lita'kulaha untuk memakannya. Kemudian fa'asatat amtuha ibnataha, kemudian diberikan kepada kedua anaknya itu. Kemudian dia memakannya yang 1, antakula bainahuma. Fa'ahzabani saat sa'nuha fadakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ceritakan hal ini, sana'at tentang kondisi kejadian kepada Rasulullah sallallahu. Innallaha, sungguhnya Allah, qad awzabalaha, sungguh Allah telah mewajibkan baginya biha al jannata, surga, au a'taqaha biha minan nar, atau menjaganya dari api neraka. Ini hadis teh masih semakna ya. Jadi ini boleh nanti coba iwatu iman rahimakumullah. Tadi saya sedikit ya mengenai hadis yang pertama. Ada beberapa yang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis yang kedua semakna. Jadi kedatangan seorang miskin, tadi mas seorang perempuan membawa 2 orang anak putrinya. Ini mas seorang miskinatun. Jadi miskinatun artinya seorang perempuan miskin ya. Artinya berarti di sini kaitan dengan wanita ya. Wanita harus menyayangi wanita, dia dalam kondisi harus dibantu ya. Dia membawa 2 orang ibnataini, 2 orang anaknya. Kemudian Siti Aisyah memberikan 3 butir kurma. Kemudian yang 1 dimakan, yang 2-nya diberikan kepada anaknya.
Dan diceritakan kepada Rasulullah SAW, innallaha qad auzabalah bihal jannah. Sungguh Allah telah mewajibkan, ya, mewajibkan laha kepada wanita itu, miskinatun itu, biha baginya al jannah, surga. Kemudian kata Rasul, atau dia terhindar dari api neraka. Jadi hal-hal yang sepele, ikhwati rahimakumullah, tapi bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Jadi kembali lagi dalam hal ini hadis-hadis yang kita baca setiap pagi ini, sebenarnya ini lebih bersifat kepada muamalah dalam keseharian bermasyarakat. Artinya kita, makanya saya selalu mengulang-ulang, kesolehan vertikal, kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah juga harus menghasilkan kesolehan sosial, ya, kesolehan sosial. Makanya kembali kepada warga Alta Regency ini, malam juga kedatangan di sini pasukan, ya. Artinya di Alta Regency ini sedang bukan hanya dibina, bukan hanya kita istilahnya dari segi keilmuan, tapi kita juga sedang menata ekonominya, ya. Jadi jangan sampai ada di warga Alta ini ada yang sakit tidak terperhatikan, ya. Kita harus bantu, baik itu doanya atau sebentuk materinya gitu kalau ada, ya. Makanya terus, ya, dengan kenceleng yang dititipkan tiap rumah itu berbentuknya sedekah pagi kah atau misalnya berbentuk apa, itu mudah-mudahan itu bisa membantu di saat ada warga kita, khususnya warga Alta, di saat perlu bantuan. Jadi makanya sekali lagi kepada warga Alta Regency khususnya, juga ihwatu iman rahimakumullah yang ada di luar, kami di sini di Masjid Al-Aqsa, warga Alta Regency, ya, sedang senantiasa, apalagi menghadapi bulan Ramadan ini, ya, kita di samping kita bina akidahnya, ibadahnya, juga ekonominya dalam kondisi seperti ini, jangan ada hidup nafsi-nafsi, ya, masing-masing gitu kan, ya. Itu harus saling bantu, ya. Insyaallah Islam artinya kita ibadahnya kita ajak atau ibadahnya kita kembangkan, kita terus bina, kemudian juga ekonominya juga kita tata, ya, mudah-mudahan. Karena Islam itu harus kesolehan vertikal, harus menghariskan kesolehan sosial, ya. Mudah-mudahan ini dengan Pak DKM, ya, Pak DKM dengan KRT di sini bisa bekerja sama untuk kebersamaan, untuk kebaikan keluarga kita, terlebih-lebih menghadapi tahun-tahun ke depannya. Baik, rahimakumullah, sekali lagi dua hadis yang kita baca ini hampir semakna, ya, hampir semakna. Dikisahkan Siti Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin, menceritakan kedatangan seorang perempuan dengan kedua putrinya meminta, kemudian Siti Aisyah hanya memberikan satu butir kurma, tapi seorang perempuan itu memberikan satu butir kurma itu dibagi dua kepada anak. Ini menggambarkan begitu sayangnya seorang ibu, ya, karena kebaikan seorang ibu tidak mungkin bisa dibalas oleh anak-anaknya, ya. Makanya nangisnya seorang ibu adalah doa, gitu. Kalau sampai istilahnya sampai menangis seorang ibu oleh anak itu merupakan doa, berbentuk doa dari seorang ibu. Makanya sering diulang-ulang Ustaz Samsul mengatakan tentang Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni adalah orang yang bukan bukan seorang pejabat, tetapi Rasulullah menyuruh kepada Umar untuk mendatangi Uwais Al-Qarni untuk minta didoakan. Kenapa? Kemudian Umar mengatakan, engkau doanya diijabah karena engkau tidak pernah menyakiti ibumu. Itu yang pesan Rasulullah kepada Umar ibn Khattab. Sekali mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan keikhlasan, senantiasa ikhlas dalam mendidik anak-anak kita. Demikian pula kita tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua, bapak dan semua. Mudah-mudahan di saat orang tua kita masih ada mendampingi kita semua,
kita senantiasa minimal meneleponnya, minimal mendoakannya atau mendatanginya untuk senantiasa membahagiakannya. Adapun orang tua yang sudah meninggal, kewajiban kita adalah mendoakan. Jadilah orang-orang anak-anak yang soleh, waladin solihin ya, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mungkin itu ya Pak Adam yang bisa kita sharingkan untuk pagi hari ini. Ada yang tambahan gak nih? Kira-kira apa ya? Tadi ya, kira-kira apa? Ini dikaitkan dengan seorang wanita dengan anak perempuan nih Pak Iwan. Jadi kelihatannya dua sisi juga. Jadi orang yang bersebelakannya Siti Aisyah, Rasulullah, sama yang menerima sebelakannya. Di sisi yang memberi sebelakannya, walaupun 5, ada yang cuma 1 kurma. Ya, digambarkan 1 butir kurma ya. Artinya ya pahalanya tetap artinya besar. Yang kedua ada yang menerimanya si ibu tadi yang hadis pertama itu mengutamakan anak-anaknya dulu. Beliaunya ngalah gitu. Artinya kan kedudukan anak perempuan itu juga makan. Dia ketidakmampuan anak perempuan dia jika malahnya udahlah saya ngalah makan. Ya hadis yang kedua ketika dapatnya 3 itu dibagi, artinya dia makan juga si ibu tadi. Tapi ini bukan kepada Rasulullah, bukan kepada Siti Aisyah yang berikan, justru di saat orang diuji dengan 2 orang anak lah, gitu kan? Manibtalai, manibtuliya minal hadhil banat. Siapa yang bala diuji dengan 2 perempuan ini, maka itu bisa jadi kemudian membaguskan. Kemudian dia akan menjadikan benteng juga. Ya, tapi kan ada nasihat di situ ketika kita bersedekah dengan dilihat kecil besarnya kan yang ikhlasnya di sini. Memang kita nggak dibahas di situnya. Jadi yang menerima ininya yang menerima sedekahnya itu kan. Jadi yang intinya mah mengutamakan ke anak sebenarnya, mengalah, dan ketika ada 3 itu dibagi rata ya keadilan itu. Artinya dia juga perlu dipikirkan juga. Kalau saya lihat sisinya ketika 3-3-nya dapat yang dimakan, ibunya dapat juga gitu. Tapi ketika dapatnya 2 kurma atau 1 malah dibagi buat anaknya, ibunya ngalah gitu. Itu itunya hikmahnya. Tapi ini kenapa dikaitkan dengan wanita ya? Iya, anak perempuan. Saya mau bertanya itunya sisi kenapa angka 2 itu dari kemarin itu sama perempuannya itu. Apakah karena rumah, apakah karena ada extraordinary-nya pengawasan khusus, Islam atau menaikkan wanita. derajat wanita itu mungkin ya, artinya menaikkan derajat wanita. Kayak saya pelajari juga ketika menghapus perbudakan itu Rasulullah tuh boleh, artinya budak tuh ya boleh di ini namanya ya berhubungan badan dengan budak kan, artinya ketika budak itu hamil mempunyai anak lah intinya. Dan yang anak itu derajatnya bukan budak lagi kan, ternyata memang caranya begitu. Jadi begitu menghapus perbudakan itu Rasulullah begitu telitinya pelan-pelan, tapi di derajatnya ditinggikan perempuan itu. Artinya ketika seorang budak itu melahirkan anak itu udah budak lagi, derajatnya sama kayak ini. Islam sangat memperhatikan terhadap wanita. Di sini memang dalam kitab ini mengambil bab mulatifatul yatim wal banat. Jadi bab artinya lemah lembut, kasih sayang terhadap di sini yatim dan kepada seorang wanita gitu kan ya di sini. Contohnya kenapa bukan anak laki-laki gitu. Berarti kita kemarin angka 2 tak apa? Kemarin angkanya 2. Kepada orang yang ditinggalkan meninggal suaminya gitu kan ya, kemudian membantunya, gitu perlu dibantu ya. Seperti itu. Oke, makasih. Memang ada beda ya cara Ustaz, anak laki-laki semua Ustaznya. Oh berarti tidak diuji berarti ini kan. Istri yang ini sih laki-laki semua. Istri yang ini laki-laki semua gitu. Ini masih baik ini. Masih. Di sini soalnya manib tulia minal hadhil banat. Manib tulia min hadhil banat kamu. Siapa yang diuji dengan albanat, dengan perempuan ini gitu kan ya. Dengan anak perempuan ini fa ahsana ilaihina kunna lahu sitran minan nar. Maka iya makanya. Jadi yang jelas cara mendidik anak perempuan sangat beda dengan mendidik anak laki-laki. Salah satunya jangan sampai justru
anak perempuan ini menjadikan sesuatu yang menjadi isinya jadi dosa bagi kedua orang tuanya. Mungkin itu ya, nanti kita di luar saja diskusinya sambil menikmati roti ini. Kasih rotinya. Sama moring. Presentasinya pecah jangan. Baik, itu dua hadis saja yang bisa kita sharingkan untuk pagi hari ini. Insya Allah kedepannya mungkin waktunya juga dikurangi ya, full pun saja. Hanya satu hadis tapi perlu diskusi yang lama ya. Demikianlah ibadati rahimakumullah, bapak-bapak yang hadir pada saat ini dalam ba'da subuh ini, juga kepada warga Alta Regency. Juga terima kasih kami atas nama DKM, kedekaman tentang penitipan kenceleng sodakoh jariah ya, atau itu apa namanya. Mudah-mudahan itu menjadikan amal soleh bagi bapak dan ibu warga Alta Regency, dan insya Allah itu akan kita fungsikan, kita akan gunakan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan terutama kita bukan hanya dari keilmuan tapi juga dari ekonomi kita, insya Allah dari perekonomian juga kita tata ya, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah ibadatu rahimakumullah, kita akhiri dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di mana sih?